Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang pertama ini, Paulus berdoa agar setiap orang percaya di Efesus dapat bertumbuh di dalam kasih karunia dan hikmat Allah, agar melalui hikmat Allah tersebut, mereka semua bertambah dalam pengetahuan dan pengertian, serta diberikan penerangan yang lebih besar dan wahyu rohani dari Allah Bapa di sorga dan putranya yang diurapi, Yesus Kristus, yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk memberi kita kehidupan yang berkelimpahan sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mulai menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya, serta Dia berkenan untuk menyingkapkan karakter kemurahan-Nya melalui kitab suci. Tetapi di hari-hari terakhir ini, demikian Alkitab berkata, Dia telah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya yang Dia tunjuk sebagai pewaris dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala hikmat, dan Dia adalah subjek dari pewahyuan yang melalui Roh Kristus menyingkapkan seluruh kebenaran kitab suci kepada kita. Dan melalui Roh Allah juga, hati kita ini diterangi, sehingga kita dengan sukarela tunduk dan taat pada pimpinan dan tuntunannya di dalam kebergantungan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui uraian firman Tuhan ini, maka ada 3 hal penting yang ingin disingkapkan atau dibukakan melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Yaitu yang pertama, Paulus membukakan tentang kepastian akan keselamatan yang dinyatakan melalui panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya. Yang kedua, Paulus membukakan tentang pengharapan kita akan kehidupan kekal nanti ketika kita, sehingga kita mampu menanggung segala pencobaan yang ada.
Dan yang ketiga, Paulus memberikan kepada kita tentang sukacita untuk tetap bertekun di dalam mengejar kekudusan hidup. Alkitab berkata, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menyingkapkan tentang keselamatan dan juga pentingnya kekudusan hidup di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, di dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhanlah kiranya yang berkenan memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.